Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online Kalkulus 2. Ini adalah pertemuan kedua dan materi kita kali ini adalah integral fungsi trigonometri. Kita memiliki dua materi untuk pertemuan kali ini. Yang pertama adalah integral fungsi trigonometri dan yang kedua adalah integral substitusi trigonometri. Kita bahas dulu yang pertama. Pada bagian ini kita akan membahas cara menyelesaikan integral-integral dari fungsi-fungsi trigonometri. Bentuk pertama adalah bentuk fungsi yang hanya memuat sinus AX dan kosinus AX. Hanya sinus dan kosinus dan dia sudutnya sama. Pada bentuk pertama ini kita akan membahas bagaimana kalau memuat pangkat ganjil dan bagaimana kalau tidak memuat pangkat ganjil. Bentuk trigonometri kedua yang akan kita bahas adalah bentuk yang memuat 1 ditambah atau dikurang kosinus AX. Bentuk yang ketiga adalah integral trigonometri yang memuat sinus dan kosinus. Sinus dan kosinus tetapi sudutnya berbeda. Dan yang terakhir untuk materi ini kita akan membahas integral trigonometri untuk bentuk yang memuat tan kuadrat X atau secant kuadrat X atau kotan kuadrat X atau kosekan kuadrat X. Nah ini sudutnya tidak harus X, dia boleh kelipatan dari X atas sebuah bilangan gitu. Kita lihat contoh yang pertama. Saya perlu mengintegralkan kosinus pangkat 3X dikali sin kuadrat X dx. Nah, pada integral ini kita melihat bahwa integralnya hanya memuat kosinus dan sinus, berarti ini jenis integral pertama nih. Dan dia memuat pangkat ganjil, nih memuat pangkat ganjil. Untuk integral sinus dan kosinus yang memuat pangkat ganjil, prosedurnya selalu sama, yaitu kita memisahkan bagian yang berpangkat ganjil ini menjadi kosinus kuadrat X kali kosinus X. Sisanya masih sama nih, sin kuadrat X kali dx. Lalu saya ganti cos kuadrat ini dengan 1 kurang sinus kuadrat X. Sinus kuadratnya masih tetap sama, sedangkan cos X nya saya tulis di belakang, cos X kali dx. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyelesaikan integral ini dengan menggunakan metode substitusi. Metode substitusi itu adalah metode yang kita pelajari di kalkulus 1, di mana pada metode ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih siapa yang menjadi U. U-nya ini adalah selain yang pangkatnya 1. Berarti kita memilih U-nya sinus X. Kalau U-nya adalah sinus X, berarti du per dx turunan dari sinus X adalah kosinus X, yang artinya du-nya adalah cos X dx. Nah, yang ini nanti akan kita ganti dengan du. Jadi sekarang integralnya bisa ditulis sebagai integral dari 1 kurang sin kuadrat X, sinnya adalah U, berarti ini menjadi 1 kurang U kuadrat kali sin kuadrat X, berarti dikali U kuadrat, cos X dx nya adalah du.
Ini dikalikan dulu, hasilnya menjadi U kuadrat dikurangi U pangkat 4 du. Nah, sekarang kita sudah bisa mengintegralkan. U kuadrat itu diintegralkan menjadi U pangkat 3/3, dan U pangkat 4 diintegralkan menjadi U pangkat 5/5 ditambah C. Dan sekarang tinggal kita substitusi ulang U-nya dengan sinus X. Hasilnya menjadi sinus pangkat 3X per 3 dikurangi sinus pangkat 5X per 5 ditambah C. Kita lihat contoh soal yang lain. Misalnya sekarang saya perlu mengintegralkan kosinus pangkat 5X dx. Ini kita lihat bahwa integralnya hanya memuat sinus dan kosinus, dan ada yang berpangkat ganjil. Kalau keadaannya seperti ini, prosedurnya sama tadi. Kita memisah pangkat ganjil ini menjadi pangkat 4 dan pangkat 1. Nah, lalu kosinusnya diganti. Kosinus pangkat 4 ini kan sebenarnya cos kuadrat X dikuadratkan. Nah, cos kuadratnya kita ganti dengan 1 kurang sinus kuadrat X. Selanjutnya kita menyelesaikan integral ini dengan menggunakan metode substitusi, yaitu memilih suatu U yang kita pilih adalah fungsi yang pangkatnya tidak 1. Jadi bukan yang ini nih. U yang kita pilih adalah sinusnya. U-nya sin X. Turunan dari U, yaitu du per dx, adalah kosinus X. Berarti du-nya adalah cos X dx. Nah, ini artinya segini itu adalah du. Langkah selanjutnya kita tinggal mensubstitusi semua sin X dengan U, dan ini menjadi du. Jadi integral dari kosinus pangkat 5X dx ini sama dengan integral dari 1 kurang U kuadrat dikuadratkan 1 kurang U kuadrat dikuadratkan cos X dx nya adalah du. Ini kuadratkan dulu nih. Hasil pengkuadratannya adalah 1 kurang 2 U kuadrat ditambah U pangkat 4 du. Nah, sekarang kita siap mengintegralkan. 1 diintegralkan menjadi U, 2U kuadrat diintegralkan menjadi 2/3 U pangkat 3. U pangkat 4 diintegralkan menjadi U pangkat 5/5 tambah C. Selanjutnya kita substitusi ulang U-nya dengan sinus X. Sinus X kurangi 2/3 sin X dipangkatkan 3 ditambah sin pangkat 5X dibagi X. 5 tambah C. Gitu. Nah, ini contoh-contoh integral untuk fungsi-fungsi yang hanya memuat sinus dan kosinus, dan salah satunya atau keduanya ada yang berpangkat ganjil. Nah, bagaimana kalau sekarang tidak ada pangkat yang ganjil? Jadi pangkat yang ada pada fungsinya adalah pangkat-pangkat yang genap. Kalau tidak ada pangkat yang ganjil, kita akan menggunakan salah satu dari dua persamaan ini. Sinus kuadrat A itu akan kita ganti dengan setengah dikali 1 kurang kosinus 2A, dan kosinus kuadrat A akan kita ganti dengan setengah kali 1 tambah cos 2A. Ini adalah dua persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan integral-integral yang hanya memuat sinus dan kosinus tetapi tidak memuat pangkat yang ganjil. Misalnya saya perlu mengintegralkan fungsi cos kuadrat 3x dx. Nah, cos kuadrat ini kita ganti dengan setengah dikali 1 ditambah kosinus dari 2 kali 3x, yaitu 6x. Masih di dalam integral. Nah, setengah ini bisa saya keluarkan dari integral.
Sekarang yang perlu diintegralkan tinggal 1 tambah cos 6x. 1 diintegralkan menjadi x. Cosinus itu integralnya adalah sinus. Sudutnya masih sama, tetapi kita perlu mengali dengan 1/6. Yang ini muncul dari 1 per koefisien dari x. Setelah disederhanakan, ini akan menjadi setengah x ditambah 1/12 sinus 6x ditambah c. Begitu. Ini soalnya masih mudah. Coba kita lihat soal yang lebih susah. Saya perlu mengintegralkan fungsi sinus kuadrat x kali kosinus pangkat 4x dx. Kita lihat bahwa fungsi yang kita punya dalam integral ini adalah fungsi yang hanya memuat sinus dan kosinus, tetapi tidak ada yang berpangkat ganjil. Untuk fungsi ini, sinus kuadratnya akan kita ubah dengan yang ini. Sedangkan kosinus pangkat 4 kita tulis dulu sebagai kosinus kuadrat x dikuadratkan. Sinus kuadrat itu kita ubah menjadi setengah kali 1 kurang kosinus 2 kali x. Sedangkan kosinus kuadrat x kita ubah menjadi setengah kali 1 tambah kosinus 2x, dan ini dikuadratkan dx. Setengah kali setengah kuadrat, hasilnya nanti 1/8. 1 kurang cos 2x kali 1 tambah cos 2x kali 1 tambah cos 2x. Kita tahu bahwa A kurang B kali A tambah B itu hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Tapi ini masih harus dikali dengan 1 tambah cos 2x. Coba kita kalikan dulu. 1/8-nya saya pindah keluar. Integral dari 1 kali 1 itu 1. 1 kali cos 2x adalah positif cos 2x. Negatif cos kuadrat kali 1 menjadi negatif cos kuadrat. Dan negatif cos kuadrat dikali cos 2x menjadi negatif cos pangkat 3. dx. Kita tahu bagaimana cara mengintegralkan 1. Kita juga tahu bagaimana cara mengintegralkan kosinus dari 2x. Untuk kosinus kuadrat ini saat mengintegralkan kita perlu mengganti dia ke setengah kali 1 tambah kosinus 2 kali dari ini 4x. Sedangkan untuk trigonometri yang berpangkat ganjil, prosedurnya tadi kita perlu memisah dia sebagai kuadrat dan pangkat 1. Begitu. Oke, kita selesaikan dulu yang bisa kita kerjakan. 1 diintegralkan menjadi x. Kosinus itu integralnya adalah positif sinus. 2x-nya tetap, tetapi kita harus mengali dengan 1/2. 2-nya ini muncul dari koefisien x. Dikurangi setengah. Integral dari 1 adalah x. Integral dari kosinus adalah positif sinus. 4x-nya masih sama, tetapi kita harus mengali dengan 1/4. Nah, integral yang ini perlu dicari dengan menggunakan metode substitusi. Baik, kita gunakan metode substitusi untuk menyelesaikan integral kosinus kuadrat 2x dikali kosinus 2x. Caranya tadi adalah mengganti kosinus kuadrat ini menjadi 1 kurang sinus kuadrat 2x. Lalu kita memisalkan yang pangkatnya tidak 1, yaitu yang ini nih yang dimisalkan. U-nya adalah sin 2x.
Kalau U-nya sin 2x, turunan dari sinus itu adalah kosinus. Sudutnya masih sama, tetapi kita perlu mengali dengan turunan dari 2x, yaitu 2. Ini artinya du sama dengan 2 cos 2x dikali dx, atau du per 2 sama dengan cos 2x kali dx. Jadi ternyata yang ini sama dengan du per 2. Nah, integralnya sekarang kita ubah dalam u. Sinus kuadrat 2x itu adalah sinus 2x dikuadratkan, yaitu u dikuadratkan. Sedangkan yang ini adalah du per 2. Ini seperduanya bisa saya keluarkan dari integral. Dan hasil integral dari 1 adalah u. Hasil integral dari u kuadrat adalah u pangkat 3 per 3 ditambah c. Saya kembalikan, saya substitusi ulang u dengan sinus 2x. Yang kita punya adalah setengah kali sinus 2x dikurangi sinus pangkat 3 2x per 3 ditambah c. Begitu. Berarti yang ini perlu kita ganti dengan ini nih. Setengah dikali sinus 2x dikurangi sinus pangkat 3 dari 2x dibagi 3 tambah c. Sekarang kita akan melihat contoh untuk integral dari fungsi yang memuat 1 ditambah kosinus AX atau sinus AX. 1 ditambah kosinus AX. Dalam hal ini kita memiliki contoh akar dari 1 tambah kosinus 4X. Nah, persamaan yang kita gunakan masih yang ini. 1 ditambah kosinus 2A itu diubah menjadi 2 dikali kosinus kuadrat A. Berarti yang ini fungsi yang di dalam akarnya kita ubah menjadi 2 kali kosinus kuadrat, tadinya 2A menjadi A, tadinya 4X menjadi 2X gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita tulis sebagai akar 2 dikali akar dari kosinus kuadrat 2X. Akar 2 nya saya pindah keluar dari integral. Kosinus kuadrat 2x diakarkan, ini sama dengan nilai mutlak dari kosinus 2x dx. Nilai mutlak dari kosinus 2x adalah positif atau negatif kosinus 2x. Kita memilih yang mana nih, yang positif atau yang negatif? Sebenarnya ini tergantung pada batas integralnya. Kalau misalnya batas integralnya itu dari 0 sampai pi per 4, ini berarti nilai kosinus 2x nya selalu positif. Nilai mutlaknya sama dengan yang positif. Tapi kalau misalnya batasnya itu mulai dari pi per 4 sampai pi per 2, ini kosinus 2x nya nanti nilainya negatif. Integralnya akan menjadi pi per 4 kali sampai pi per 2 dari negatif cos 2x. Begitu. Jadi kalau kita berurusan dengan fungsi kuadrat yang diakarkan, itu artinya kita berurusan dengan nilai mutlak. Integral untuk fungsi dengan nilai mutlak ini akan tergantung pada batasnya. Kalau pada batas ini nilai fungsinya positif, ya mutlaknya bisa hilang. Tetapi kalau dalam batas ini fungsinya bernilai negatif, nilai mutlaknya diganti dengan negatif dari fungsinya. Seperti contoh yang kita punya ini. Anggap saja sekarang kita sedang menyelesaikan integral dengan batas pi per 4 sampai pi per 2. Oke, kita lanjutkan. Ini negatifnya bisa saya pindah keluar, dan integral dari kosinus adalah positif sinus. Sinus 2x kita kali dengan setengah. Setengah ini muncul dari 1 per koefisien x ini. Dan kita perlu substitusi x-nya pi per 2 dan x-nya pi per 4. Nah, bagian penting dari integral ini sebenarnya bagian yang ini nih. Ke bawahnya sebenarnya teknik penghitungan.
ide utamanya di sini, yaitu kita mengubah 1 plus cos 4x menjadi 2 kali cos kuadrat 2x. Kita lanjutkan. Negatif akar 2 ini akan dikali dengan setengah kali sinus 2 kali pi per 2 itu adalah pi, dikurangi setengah kali sinus 2 kali pi per 4 itu adalah pi per 2. Hasilnya adalah negatif akar 2, setengah kali sinus pi itu 0, setengah kali sinus pi per 2 adalah setengah kali 1. Ternyata hasil akhirnya adalah positif setengah akar 2. Itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bentuk integral yang memuat sekant kuadrat x atau tan kuadrat x. Contohnya misalnya sekarang saya perlu mengintegralkan fungsi tan pangkat 4x dx. Nah, untuk integral tan atau sekant kita menggunakan identitas trigonometri dalam bentuk yang lain. Ini persamaan yang selalu diingat mahasiswa nih, bahwa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu hasilnya sama dengan 1. Kalau semuanya saya bagi dengan cos kuadrat x, sinus kuadrat x dibagi cos kuadrat x itu hasilnya tan kuadrat x. Cos kuadrat x dibagi cos kuadrat x hasilnya 1. 1 dibagi cos kuadrat x itu hasilnya sekant kuadrat x. Nah, ini artinya tan kuadrat x itu bisa saya ganti dengan sekant kuadrat x dikurang 1. Nah, yang bisa kita ubah itu tan kuadrat ya. Berarti tan pangkat 4 ini perlu ditulis dulu sebagai tan kuadrat x kali tan kuadrat x. Tan kuadrat x ini bisa diganti dengan sekant kuadrat x dikurang 1 kali tan kuadrat x dx. Jadi ini bentuknya sekant kuadrat x tan kuadrat x dikurangi tan kuadrat x dx. Ada dua integral yang perlu kita selesaikan. Yang pertama adalah integral dari sekant kuadrat x tan kuadrat x, dan yang kedua adalah integral dari yang ini nih, tan kuadrat x. Kita selesaikan yang mudah dulu. Integral tan kuadrat x itu idenya adalah ubah menjadi sekant kuadrat x kurang 1. Integral dari sekant kuadrat x kurang 1. Nah, sekant kuadrat itu adalah turunan dari tan, sehingga integral dari sekant kuadrat adalah tan x. Integral dari 1 adalah x. Bagian kedua ini selesai nih. Yang bagian pertama ini ternyata diselesaikan dengan integral substitusi. Yang dimisalkan adalah tannya. Kenapa kita memisalkan tan? Karena turunan dari tangen adalah sekant kuadrat. Nah, kalau du per dx sama dengan sekant kuadrat, berarti du sama dengan sekant kuadrat x dx. Berarti yang ini nih segini, ini adalah du. Sehingga integralnya bisa kita tulis sebagai integral dari du, sedangkan tan kuadratnya sendiri adalah u kuadrat. Berarti setelah diintegralkan hasilnya menjadi u pangkat 3 dibagi 3 tambah c. U-nya bisa kita ganti dengan tan. Berarti tan pangkat 3x dibagi 3 tambah c. Nah, kedua integral ini sudah kita temukan, berarti sekarang tinggal substitusi. Hasil integral dari sekant kuadrat x tan kuadrat x ini adalah tan pangkat 3x dibagi 3, sedangkan integral dari tan kuadrat adalah tan x dikurangi x ditambah c. Selesai. Kita akan coba soal yang sedikit lebih kompleks. Yang perlu diintegralkan adalah tan pangkat 4x kali sekant pangkat 4x dx. Nah, idenya adalah kita pisahkan dulu sekant kuadrat. Alasannya karena sekant kuadrat itu adalah turunan dari tan. Sedangkan
Sekant kuadrat yang ini kita ganti dengan tan kuadrat tambah 1. Tan kuadrat X tambah 1. Selanjutnya kita memilih U sebagai tan X, karena turunan dari U itu adalah sekant kuadrat X. Nah, ini yang menjadi DU, karena DU itu sama dengan sekant kuadrat X kali DX. Integral ini bisa kita tulis sebagai tan pangkat 4 yaitu U pangkat 4 dikali tan kuadrat yaitu U kuadrat tambah 1, sedangkan sekant kuadrat DX adalah DU. Ini dikalikan dulu nih, hasilnya menjadi U pangkat 6 ditambah U pangkat 4. Baru ini diintegralkan. U pangkat 6 itu integralnya adalah U pangkat 7 per 7. Sedangkan U pangkat 4 ada integralnya adalah U pangkat 5 per 5 tambah C. U-nya diganti lagi dengan tan X. Hasil akhirnya adalah tan pangkat 7X dibagi 7 tan pangkat 5X dibagi 5 tambah C. Nah, selanjutnya kita akan melihat metode pengintegralan untuk fungsi sinus AX dikali kosinus AX. Jadi sekarang fungsinya hanya memuat sinus dan kosinus, pangkatnya 1 tetapi sudutnya berbeda. Misalnya begini. Tentukan integral dari sinus 3x dikali kosinus 4x. Nah, untuk perkalian antara sinus dan kosinus itu kita akan menggunakan salah satu dari 3 persamaan berikut. Sinus A dikali cos B ini sama dengan setengah kali sinus A tambah B ditambah sinus A kurang B. Kosinus A kali kosinus B sama dengan setengah kali kosinus A plus B ditambah kosinus A kurang B. Sedangkan sin A kali sin B sama dengan negatif setengah cos A tambah B dikurangi kosinus A kurang B. Sekarang untuk integral yang kita punya, yaitu integral dari sinus 3x kosinus 4x dx. Kita akan mengubah bentuk integral ini menjadi setengah dikali sinus penyulahan, yaitu sinus dari 7x ditambah sinus pengurangan, yaitu sinus dari 3x kurang 4x, yaitu sinus negatif x. Ini masih dalam integral. Setengah ini bisa keluar dari integral, dan sekarang kita perlu mengintegralkan masing-masing nih. Sinus 7x, sinus itu integralnya adalah negatif kosinus, sudutnya masih sama 7x, tetapi kita harus mengali dengan 1/7. 1/7 ini muncul dari 1 per koefisiensi x. Integral dari sinus adalah negatif kosinus, sudutnya masih sama negatif x, dan kita harus mengali dengan 1 per negatif 1. Negatif 1 ini munculnya dari koefisien untuk x. Kalau disederhanakan, ini menjadi negatif 1/14 kosinus 7x ditambah setengah kosinus x ditambah c. Gitu. Ini setengah kali negatif positif kan ya. Kenapa x-nya tetap kenapa negatif x-nya bisa berubah menjadi x? Alasannya karena kosinus. Kosinus negatif itu berarti sudutnya berada di kuadran 4, dan untuk kosinus sudut di kuadran 4 itu sama dengan kosinus di kuadran 1. Kita coba contoh yang lain. Sekarang misalnya saya perlu mengintegralkan sinus 5x dikali sinus 2x. Nah, ini sinus dikali sinus, tapi sudutnya berbeda. Sinus dikali sinus itu adalah bentuk ketiga. Berarti bentuk ketiga ini
Pengubahannya adalah menjadi negatif setengah dikali kosinus jumlah dikurangi kosinus kurang. Kosinus jumlah dikurangi kosinus kurang. Negatif setengahnya bisa keluar dari integral. Integral dari kosinus adalah positif sinus. Sudutnya tetap sama 7x, tetapi kita harus mengali dengan 1/7. 7-nya ini muncul dari koefisien untuk x. Sedangkan kosinus 3x ini hasil integralnya adalah sinus. 3x-nya masih tetap, tetapi kita harus mengali dengan 1/3. Sama 3-nya muncul dari koefisien untuk x. Setelah disederhanakan, ini menjadi negatif 1/14 sinus 7x ditambah 1/6 sinus 3x ditambah c. Integral fungsi trigonometri itu sampai sini. Kita akan melanjutkan ke materi integral substitusi trigonometri. Nah, materi untuk integral substitusi trigonometri, kita akan berurusan dengan integral yang memuat bentuk-bentuk seperti ini. Bilangan dikuadratkan dikurangi x kuadrat, bilangan dikuadratkan ditambah x kuadrat, atau x kuadrat dikurangi bilangan dikuadratkan. Contohnya seperti ini nih. Integral dari dx dibagi akar 9 kurang x pangkat 2 dipangkatkan 3 gitu. Kita melihat bahwa ini bentuk pertama ya, bilangan dikuadratkan yaitu 3 kuadrat dikurangi x kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk integral seperti ini? Sebenarnya idenya itu muncul dari identitas trigonometri yang sering diingat mahasiswa, yaitu sinus kuadrat x tambah kosinus kuadrat x, ini hasilnya sama dengan 1. Nih, kalau saya pisahkan kosinusnya supaya berada di sebelah kanan, kita akan punya sinus kuadrat x sama dengan 1 kurangi cos kuadrat x. Nih, bentuk yang ini tuh 1 dikuadratkan dikurangi suatu fungsi yang memuat x dikuadratkan. Ini bentuknya mirip dengan a kuadrat kurang x kuadrat. Gitu. Bentuk kedua ini munculnya itu dari membagi identitas trigonometri ini dengan kosinus kuadrat x. Sinus kuadrat dibagi kosinus kuadrat hasilnya menjadi tan kuadrat x. Kosinus kuadrat dibagi kosinus kuadrat hasilnya menjadi 1. 1 dibagi kosinus kuadrat ini hasilnya menjadi sekan kuadrat gitu. Nah, bentuk yang sebelah kiri ini mirip dengan a kuadrat tambah x kuadrat. Fungsi yang memuat x dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Nah, idenya nanti kita akan memisahkan x sebagai tan. Sedangkan untuk bentuk pertama kita akan memisahkan x sebagai kosinus. Bentuk yang lebih umum sih yang digunakan itu kosinus kuadrat sama dengan 1 kurang sinus kuadrat. Jadi kita akan lebih sering menggunakan x sebagai sinus x. Nah, kita akan melihat contohnya pada soal ini. Coba untuk bentuk ketiga ini, x kuadrat kurang a kuadrat, ini munculnya dari tan kuadrat x itu sama dengan sekan kuadrat x dikurang 1. Nih, fungsi yang memuat x dikuadratkan dikurangi bilangan dikuadratkan gitu. Oke, saya sebut ini bentuk pertama, bentuk kedua, yang ini bentuk ketiga. Pada soal yang kita punya, ini merupakan bentuk pertama. Bilangan dikuadratkan dikurangi x kuadrat. Nah, idenya adalah kita akan mengganti x dengan sinus. Nah, idenya adalah kita akan mengganti x dengan a kali sinus. Karena kita tidak boleh menggunakan variabel yang sama, kita akan menggunakan nama variabel yang lain di sini. Jadi x-nya tidak sama dengan a sin x, tetapi x sama dengan a kali sinus t gitu. Sebenarnya variabel yang lebih umum dipakai adalah theta. Jadi kita akan mengganti x dengan a kali sinus theta. A-nya sendiri adalah bilangan yang dikuadratkan menjadi 9. A kuadrat sama dengan 9 itu artinya
A-nya sama dengan 3 gitu. Nah, kita perlu mencari dx, berarti kita perlu menurunkan x atas variabel theta. Turunan dari sinus itu adalah positif kosinus, 3-nya masih di situ dan variabelnya dalam theta. Ini artinya dx sama dengan 3 kosinus theta d theta. Nah, sekarang semua variabel x di integral ini akan kita ganti dengan theta. Dx-nya diganti dengan 3 kosinus theta d theta, dan akar dari 9 kurang x kuadrat ini menjadi 9 dikurangi 3 sinus theta dikuadratkan. Setelah dihitung, ini akan menjadi integral dari 3 kosinus theta d theta dibagi akar dari, ini pangkat 3 ya, karena di integralnya memang pangkat 3. 9 kurang 9 sinus kuadrat theta masih dipangkatkan 3. Nah, untuk 9 kurang 9 sinus kuadrat theta ini, 9-nya bisa saya keluarkan. Dikeluarkan menjadi 9 dikali 1 kurang sinus kuadrat theta. Ini masih harus dipangkatkan 3. Tapi kita tahu bahwa 1 kurang sinus kuadrat itu hasilnya adalah kosinus kuadrat. Jadi sekarang kita akan punya akar dari 9 kosinus kuadrat theta dipangkatkan 3. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 3 kali kosinus theta d theta dibagi akar dari 9 cos kuadrat adalah 3 kosinus. Ini masih harus dipangkatkan 3, yaitu 3 cos theta d theta dibagi 27 cos pangkat 3 theta d theta. 3 per 27 itu 1/9. Cos dibagi cos pangkat 3 nantinya jadi 1 per cos kuadrat. 1 per cos kuadrat itu adalah sekan kuadrat theta. Nah, kita perlu mengintegralkan sekan kuadrat theta sekarang. Kita ingat bahwa fungsi yang turunannya menjadi sekan kuadrat adalah tan theta. Sayangnya ini belum selesai karena si theta ini harus dikembalikan ke dalam variabel x. Jadi yang kita tahu tadi si x itu adalah 3 sinus theta. 3 sinus theta. Dari sini nih, x sama dengan 3 sinus theta. Berarti sin theta-nya adalah x per 3. Sinus theta adalah x per 3. Yang kita perlu tangennya. Kalau begitu buat dulu segitiga siku-siku yang sudutnya theta. Sinus itu bagian depan dibagi sisi miring. Berarti x-nya di sini, sisi miringnya 3. Bagian yang di samping sudut ini adalah akar dari 3 kuadrat, yaitu 9 dikurangi x kuadrat. Ini menggunakan teorema Pythagoras. Kalau keadaannya seperti ini, berarti tan theta itu adalah bagian depan dibagi bagian samping, yaitu x dibagi akar dari 9 kurang x kuadrat tambah c. Baru selesai. Kita akan coba soal berikutnya. Integral dari x kuadrat dibagi akar 9 kurang x kuadrat dx. Nah, kita melihat bahwa sekarang bentuknya adalah 9 kurang x kuadrat. Bilangan dikuadratkan dikurangi x kuadrat. Ini adalah bentuk yang pertama. Oh, masih sama, masih bentuk pertama. Bilangan dikuadratkan dikurangi x kuadrat. Kita memilih x-nya disubstitusi dengan sinus ya. Sinus theta, dan bilangan yang di depan ini adalah akar 9, yaitu 3. Gitu. Cari dulu dx-nya. Dx per d theta yaitu turunan dari 3 sinus. Hasilnya adalah 3 kosinus. Berarti dx-nya sama dengan 3 cos theta d theta. Gitu. Integralnya bisa kita ubah menjadi x kuadrat, yaitu 3 sinus theta dikuadratkan
dibagi akar dari 9 dikurangi 3 sin theta dikuadratkan dikali dx. Dx nya adalah 3 cos theta d theta. Ini hasilnya menjadi integral dari 9 sinus kuadrat theta dibagi akar dari 9 kurangi 9 sin kuadrat theta kali 3 cos theta d theta. Untuk bagian penyebut kita memisahkan angka 9 sehingga saat 9 nya keluar ini menjadi 1 kurang sin kuadrat theta. Nah, bagian pembilangnya adalah 27 kali sin kuadrat theta cos theta d theta, sedangkan bagian penyebutnya adalah 1 kurang sinus kuadrat itu cos kuadrat. Akar 9 itu 3, akar dari cos kuadrat adalah kosinus. Nah, kita melihat bahwa si kosinus theta-nya bisa dihilangkan sehingga yang tersisa adalah 9 sinus kuadrat theta d theta. Nah, untuk soal ini ternyata kita berurusan dengan sinus pangkat genap. Pangkat genap itu aturannya kita mengubah sinus kuadrat menjadi setengah dikali 1 kurang kosinus 2 theta. Dia hasilnya menjadi 9 dibagi 2 itu 9/2 integral dari 1 kurang cos 2 theta d theta, yaitu 9/2 dikali theta dikurangi integral dari cos itu adalah sin 2 theta-nya masih sama, kita harus mengali dengan 1 per koefisien theta tambah c. Nah, ini belum kalau saya sederhanakan jadi 9/2 theta dikurangi 9/4 sin 2 theta tambah c. Kita harus mengembalikan theta ini ke dalam x. Yang kita tahu x itu adalah 3 sin theta. Berarti sin theta-nya adalah x per 3. Kalau sin theta-nya adalah x per 3, theta-nya berapa nih? Theta-nya adalah sin inverse dari x per 3. Baik, saya selesaikan di sebelah sini nih. Hasilnya adalah 9/2 theta dikurangi 9/4 sin 2 theta tambah c. Nah, 9/4 sin 2 theta itu adalah 2 kali sin theta cos theta tambah c. Kita tahu bahwa theta-nya adalah sinus inverse x per 3. Berarti yang ini 9/2 kali sinus inverse x per 3. 9/4 kali 2 itu 9/2. Sinus theta-nya kita tahu dia nilainya adalah x per 3. X per 3. Sedangkan cos theta-nya itu dihitung dengan menggunakan segitiga. Segitiga siku-siku dengan sudut theta, di mana sinusnya adalah x per 3. Sinus itu bagian depan dibagi bagian miring, berarti di sini x, di sini 3. Nah, bagian sampingnya dicari dengan menggunakan Pythagoras. Sisi miring kuadrat dikurangi bagian depan dikuadratkan. Kalau begitu, berarti kosinusnya adalah bagian samping dibagi bagian miring, yaitu akar 9 kurang x kuadrat dibagi 3 tambah c. Selesai. Ini dua contoh soal integral yang diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi trigonometri. Jadi integral dari soal nomor 2 ini yaitu x kuadrat dibagi akar 9 kurang x kuadrat dx, ternyata hasilnya adalah yang ini nih. Contoh berikutnya, misalnya kita perlu mengintegralkan dx dibagi akar dari
4 tambah X kuadrat. Nah, kita melihat ini adalah bentuk X kuadrat tambah A kuadrat, bentuk kedua. Karena dia bentuk kedua, berarti kita akan memisalkan X-nya sebagai tan. X-nya dimisalkan sebagai tan theta. Dan kita memberikan koefisien pada tangen ini sebesar akar dari 4, yaitu 2. Kita memerlukan turunan dari X terhadap theta. Ini hasilnya adalah turunan tan itu sekan kuadrat theta. Berarti dx-nya sama dengan 2 sekan kuadrat theta d theta. Nah, ini kita substitusi. Integral dari dx yaitu 2 sekan kuadrat theta d theta dibagi akar dari 4 ditambah X-nya kita ganti dengan 2 tan theta. Ini dikuadratkan. Kita coba sederhanakan. Bagian atas tetap 2 sekan kuadrat theta d theta. Di bagian bawah kita punya 4 ditambah 4 kali tan kuadrat. Kalau 4-nya saya keluarkan, yang bagian depan menjadi 1. 4 tan kuadrat ini tersisa tan kuadratnya saja. Nah, kita tahu bahwa 1 tambah tan kuadrat itu hasilnya adalah sekan kuadrat. Berarti sekarang bentuk integralnya menjadi 2 sekan kuadrat theta d theta dibagi dengan akar dari 4 kali sekan kuadrat theta. Nah, ini hasilnya adalah 2 sekan kuadrat theta d theta dibagi 2 kali akar sekan kuadrat. Berarti 2 kali sekan kuadrat diakarkan pangkatnya menjadi 1 sekan theta. Ini duanya bisa hilang, kuadratnya bisa hilang. Yang tersisa sekarang tinggal sekan theta d theta. Nah, sebenarnya di perkuliahan ini kita belum belajar bagaimana mengintegralkan sekan theta d theta. Ada sebuah trik yang ternyata trik ini digunakan untuk mengintegralkan sekan, yaitu sekan ini dikali dengan sekan theta tambah tan theta dibagi sekan theta ditambah tan theta dikali 1. Karena yang ini kalau disederhanakan hasilnya menjadi 1. Ini sebenarnya disebut dummy function, fungsi yang membantu kita untuk mengintegralkan sekan. Kalau kita kalikan, ini hasilnya sekan kuadrat theta tambah sekan theta tan theta dibagi dengan sekan theta tambah tan theta. Metode selanjutnya adalah kita menggunakan pengetahuan di kalkulus 1, yaitu metode substitusi. Kita memisalkan U sebagai bagian yang di penyebut ini. U-nya adalah sekan theta tambah tan theta. Turunan dari U, turunan dari sekan itu adalah sekan tangen, sekan theta kali tan theta, dan turunan dari tangen adalah sekan kuadrat theta. Berarti du-nya sama dengan sekan theta tan theta ditambah sekan kuadrat theta d theta. Nah, yang ini yang menjadi du. Ini menjadi du. Sehingga kita sekarang berurusan dengan integral dari du dibagi sekan theta tambah tan theta adalah u sendiri. Integral dari 1/u du. Integral dari 1/u itu adalah ln u. Nah, ternyata kita mendapati bahwa integral dari sekan ini hasilnya adalah ln dari sekan theta tambah tan theta tambah c. Nah, teknik seperti ini memang tidak kita pelajari secara mendalam di kuliah kalkulus, tetapi hanya untuk kasus ini saja kita menggunakan pengali dummy tersebut, gitu. Hanya untuk mendapatkan bahwa integral dari sekan adalah ln dari sekan theta tambah theta. Nah, ini belum selesai karena si theta ini perlu diubah kembali ke dalam x. Yang kita tahu
nilai X itu adalah 2 tan theta. Itu berarti tan tetanya adalah X per 2. Kita memerlukan sekan, berarti kita perlu menggambar sebuah segitiga. Segitiga siku-siku yang sudutnya theta, dan tangennya, tangen itu bagian depan dibagi bagian samping, ini nilainya X per 2. Kalau depannya X, sampingnya 2, berarti sisi miringnya adalah X kuadrat tambah 2 kuadrat. Sekan itu 1 per cos, sedangkan cos adalah bagian samping dibagi bagian miring, 2 per akar X kuadrat tambah 4. Sekannya berarti dibalik, miring dibagi samping, yaitu akar dari X kuadrat tambah 4 dibagi 2. Nah, hasil akhirnya integral dari dx per 4 tambah x kuadrat adalah ln dari sekan, yaitu x kuadrat tambah 4 per 2 ditambah tan, yaitu x per 2 ditambah c. Nah, selesai untuk soal ketiga. Kita lihat contoh soal yang keempat. Kita perlu mengintegralkan dx dibagi akar dari 25x kuadrat dikurang 4. Nah, di sini kita melihat bahwa ini merupakan bentuk x kuadrat kurang a kuadrat, bentuk ketiga. Berarti kita akan memisalkan x-nya sebagai sekan. Nah, kita perlu mencari tahu koefisien di depan sekan ini berapa. Ini kondisi yang baru untuk kita. Ada koefisien 25 di depan x kuadrat. Kalau keadaannya seperti ini, coba disederhanakan dulu. Apa yang terjadi kalau 25x kuadrat kurang 4 hasilnya sama dengan 0. Ini berarti 25x kuadrat sama dengan 4, atau x kuadratnya adalah 4 per 25. Nah, koefisien untuk sekan theta diambil dari 4 per 25 diakarkan, yaitu 2 per 5. Ini sebenarnya tujuannya supaya bagian ini nanti bisa menjadi sederhana dan bentuk akar ini bisa hilang. Coba kita lanjutkan dulu. Kalau x-nya adalah 2 per 5 sekan theta, kita perlu turunan dari x. dx per d theta itu adalah 2 per 5, turunan dari sekan adalah sekan theta tan theta. Berarti dx akan kita ganti dengan 2 per 5 kali sekan theta tan theta. Coba sekarang kita ganti. Integral dx-nya adalah, ini kali d theta ya. Dx-nya adalah 2 per 5 sekan theta tan theta d theta, ini dibagi dengan akar dari 25 dikali x, 25 dikali x kuadrat. X kuadratnya adalah 2 per 5 sekan theta dikuadratkan, 2 per 5 sekan theta dikuadratkan, dikurangi 4. Oke, kurang 4. Nah, ini bagian atas masih sama, sekan theta tan theta d theta. Di bagian bawah kita akan punya 25 dikali 4 per 25 sekan kuadrat theta tambah 4. Berarti di bagian penyebut ini kita punya 4 sekan kuadrat theta ditambah 4. Kalau angka 4-nya saya keluarkan, bagian atas dulu, sekan theta tan theta d theta. Kalau angka 4-nya saya keluarkan, yang tersisa itu tinggal sekan kuadrat theta. Sekan kuadrat theta dikurang ya, bukan ditambah. Dikurang 1. Sekan kuadrat theta kurang 1 itu hasilnya adalah tan kuadrat theta. Tan kuadrat theta diakarkan menjadi tan theta. Berarti bagian atas ini kita punya 2 per 5 sekan theta tan theta d theta. Di bagian bawah kita punya akar 4 yaitu 2 dikali akar dari tangen yaitu tan. Nah, tan tetanya bisa saling menghilangkan.
2 dibagi 2 hasilnya menjadi 1. Nanti ini menjadi 1/5 sekan theta. Berarti bentuk integralnya sekarang integral dari 1/5 sekan theta d theta. Nah, seperti di soal sebelumnya, integral dari sekan theta itu adalah ln dari sekan theta tambah tan theta. Dan ini belum selesai, kita harus mengganti sekan theta dan tan theta ini ke dalam fungsi dalam variabel x. Yang kita tahu adalah x sama dengan 2/5 sekan theta. X sama dengan 2/5 sekan theta. Berarti 5/2x sama dengan sekan theta. Atau sekan theta sama dengan 5x dibagi 2. Kita sudah punya sekan theta, tetapi kita juga perlu mencari tan theta. Untuk mencari tan theta ini kita bisa menggunakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, sudutnya theta, dan nilai sekannya adalah 5x/2. Sekan itu 1/cos. Kosinus itu bagian samping dibagi sisi miring. Berarti sekannya adalah sisi miring dibagi bagian samping. Sisi miringnya 5x. Bagian sampingnya adalah 2. Bagian di depan sudut ini adalah, kita gunakan teorema Pythagoras. Saya tulis di bawah coba. Akar dari 25x kuadrat dikurangi 2 kuadrat dikurangi 4. Ini adalah bagian depan dari sudut. Kalau begitu, nilai tan theta-nya adalah bagian depan dibagi bagian samping. Hasilnya 25x kuadrat dikurang 4 dibagi 2. Nah, sekarang kita sudah bisa mensubstitusi sekan theta-nya dengan 5x dibagi 2 dan tan theta-nya dengan akar dari 25x kuadrat kurang 4 dibagi 2 tambah C. Selesai. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Saya tutup pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.